Hai guys, kembali lagi dengan kami yaitu Krisis 23 yang dimana kami akan menceritakan film Mosul 2023 yang dimana ceritanya jangan dulu ya subscribe dulu lah biar selebeu meledak. Oke baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas film ini. Inilah dia Mosul. Kisah berawal di negara Irak, tepatnya di kota Mosul. Di sana terlihat banyak bangunan yang telah hancur akibat peperangan antara pasukan Irak melawan kelompok ISIS. Tubuh ISIS yang terdesak mencoba melarikan diri dari kota Mosul setelah masa penduduk mereka yang diisi dengan pembunuhan, pemerkosaan, serta penyerangan tanpa henti kepada warga sipil dan juga pemerintah. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sebuah pasukan khusus yang terdiri dari kepolisian Irak yang disebut dengan Tim Minway. Diketahui Minway adalah satu-satunya pasukan yang sampai saat ini terus memburu kelompok ISIS. Jika mereka sampai tertangkap oleh ISIS, maka dipastikan tidak akan mendapat pengampunan dan mereka akan langsung dihabisi tanpa penawaran bertobat atau diajak bergabung dengan ISIS. Kemudian adegan memperlihatkan 3 orang polisi lokal yang saat ini sedang baku tembak dengan kelompok ISIS. Setelah peperangan yang cukup sengit, akhirnya ketiga polisi itu mulai kehabisan munisi sehingga mereka hanya bisa bertahan dan bisa dipastikan mereka akan segera dibantai. Dalam situasi yang sangat mendesak, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari arah lain. Dan anehnya tembakan tersebut tidak mengarah kepada mereka, sehingga suasana menjadi hening. Seorang polisi muda bernama Kawa mencoba mengecek rekan-rekannya, dan salah satunya adalah pamannya sendiri. Tapi sayangnya paman Kawa telah tewas akibat terkena tembakan dalam peperangan, dan sekarang yang tersisa hanya Kawa dan temannya yang bernama Jamal. Setelah suara tembakan meredak, Kawa kembali mencoba melihat situasi. Dan ternyata mereka baru saja diselamatkan oleh pasukan tim SWAT. Kawa cukup terkejut dengan kedatangan tim SWAT, karena menurut kabar, semua pasukan tim SWAT telah dibantai oleh ISIS saat tengah melaksanakan misi. Tapi nyatanya, sebagian tim SWAT masih hidup dan sekarang dikomandoi oleh seorang mayor yang bernama Jasim. Di sini Jasim bertanya, kenapa ada polisi lokal yang berperang di wilayah ini? Kawa mengatakan kalau mereka baru saja menangkap 2 orang anggota ISIS karena telah menjual barang haram. Tapi saat membawa 2 orang itu, mereka tiba-tiba diserang oleh ISIS. Setelah itu Mayor Jasim bertanya kepada Kawa, sudah berapa lama kau menjadi seorang polisi? Dan berapa umurnya Kawa sekarang? Kau menjawab kalau dirinya menjadi polisi baru saja 2 bulan dan usianya masih 21 tahun. Mendengar hal itu, Mayor Jasim cukup kagum kepada Kawa. Sebab Kawa yang masih muda dan minim pengalaman, ia sudah mempunyai skill berperang. Kemudian, anggota tim SWAT tanpa ragu langsung menghabisi 2 anggota ISIS yang sebelumnya ditangkap oleh Kawat dan Jamal. Setelah itu, Mayor Jasi menunjukkan daftar nama untuk memastikan jika Kawa dan Jamal bukan anggota ISIS. Hal itu disebabkan karena banyak dari anggota polisi telah bersekongkol dengan kelompok ISIS hanya demi cuan. Namun setelah diperiksa, ternyata Kawa dan Jamal namanya tidak ada di dalam daftar tersebut. Dan artinya mereka berdua bukan termasuk anggota ISIS yang merupakan musuh. Tim SWAT Kawa pun memberitahu kalau pamannya telah gugur dalam pertempuran melawan ISIS. Mendengar hal itu, Mayor Jasim langsung mengajak Kawa untuk bergabung menjadi anggota tim SWAT. Sementara Jamal ditugaskan mengantar jasad paman Kawa untuk diserahkan kepada keluarganya. Kemudian, Mayor Jasim memberikan seragam tim SWAT kepada Kawa, karena sekarang ia bagian dari kelompok tim SWAT.
Setelah Jamal pergi, para anggota tim SWAT mulai menyusuri setiap gedung untuk memburu ISIS. Di sini kau bertanya kepada anggota tim SWAT yang bernama Walid tentang apa misi mereka sebenarnya. Walid mengatakan jika kau hanya ikuti saja arahan mereka. Kemudian tim SWAT masuk ke sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk istirahat sebentar. Sebagian anggota ada yang menonton TV dan sebagian lagi ada yang bersantai sambil mendengarkan lagu Po Ame Ame. Ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam Saat mereka sedang rebahan, mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang menuju ke arah mereka. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah mobil polisi yang telah digunakan oleh Jamal, yaitu rekannya Kawa. Dan ternyata Jamal merupakan seorang pengkhianat. Dia memberikan petunjuk kepada kelompok ISIS kalau tim SWAT berada di area ini. Kemudian bersusul dengan sebuah mobil ISIS yang tiba-tiba langsung meledak dengan dahsyat. Akibat ledakan tersebut, seorang anggota tim SWAT yang bernama Raid harus tewas. Atas insiden barusan, Walid menuduh Kawa juga seorang pengkhianat. Sama seperti Jamal, Maher Jassim segera menenangkan Walid karena dia percaya kalau Kawa bukan pengkhianat. Setelah semuanya tenang, akhirnya Maher Jassim memberi amanah kepada Kawa untuk membawa HP milik Rashid, yang artinya akan diserahkan kepada keluarganya. Selanjutnya, tim SWAT membawa jenazah Raid ke dalam mobil, lalu mereka mendoakan Raid agar amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan ke suatu tempat dengan dua pilihan rute. Mereka harus melewati rute yang berbahaya atau harus melewati pos penjagaan polisi federal. Setelah berunding, akhirnya tim SWAT memilih jalur yang lebih aman, yaitu melewati pos penjagaan polisi federal, walaupun harus menyuap para polisi tersebut. Di tengah perjalanan, rombongan tim SWAT tiba-tiba berhenti. Mereka melihat dua bocil, kakak beradik lagi, yang sedang membawa jenazah ayahnya dengan sebuah gerobak. Di sini, Maher Jassim menawari tumpangan kepada mereka agar sampai ke perbatasan. Tapi si kakak menolak karena sebelumnya ia sudah berjanji untuk memakamkan sang ayah. Dia menyuruh adiknya untuk ikut saja bersama tim SWAT, sementara dia tetap akan bersama dengan jenazah ayahnya. Singkat cerita, tim SWAT bersama bocil akhirnya sampai di perbatasan yang dijaga ketat oleh polisi federal. Tanpa basa-basi, Maher Jassim langsung memberikan segepok uang kepada polisi tersebut. Kejadian itu membuat Kawa bingung. Kenapa tim SWAT harus membayar uang kepada polisi, padahal tim SWAT lebih mempunyai nama jika dibandingkan dengan polisi federal. Sesampainya di perbatasan, tim SWAT mengumpulkan jasad Rashid bersama para tentara yang gugur akibat pertempuran melawan ISIS. Kemudian Maher Jassim memberi sejumlah uang lagi kepada sebuah keluarga supaya anak yang tadi mereka bawa dibawa oleh keluarga tersebut. Di waktu yang sama, seorang tentara mengenali Maher Jassim. Dia memberitahu jika komandan mereka sedang mencari tim SWAT. Tapi anehnya, Maher Jassim justru meminta tentara tersebut agar tutup mulut dan seakan-akan mereka tidak mengetahui keberadaan tim SWAT. Singkat cerita, tim SWAT kembali melanjutkan perjalanan, sementara Kawa yang merasa penasaran memberanikan diri bertanya tentang apa misi dan tujuan tim SWAT saat ini. Tapi Maher Jassim malah menyuruh Kawa untuk membuka ponsel milik Rashid. Kawa pun dibuat terkejut ketika melihat foto-foto dan video pembantaian tim SWAT pada pasukan ISIS, di mana terdapat sebuah video yang memperlihatkan jika kakak Rashid dibunuh oleh ISIS dengan cara yang sangat kejam. Di sini Kawa mulai mengetahui bahwa tim SWAT ini bukan tim sembarangan, dan sekarang mereka sedang menjelaskan misi balas dendam kepada para ISIS. Singkat cerita, pasukan tim SWAT kini telah sampai di sebuah perkampungan yang tidak kondusif. Terlihat warga sipil berbondong-bondong keluar dari kampung halamannya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal itu menandakan jika ada sebuah ancaman. Dan benar saja,
ternyata ada seorang sniper musuh yang menembaki para warga sipil. Mengetahui hal itu, tim skuad langsung memberi serangan balasan ke arah sniper musuh. Tapi sayangnya, seorang anggota tim skuad yang bernama Amir malah terkena headshot oleh sniper musuh yang membuatnya tewas seketika. Setelah posisi sniper musuh diketahui, mereka langsung membalas serangan dengan memakai senjata mesin. Sementara Mayor Jasim, Kawa, dan juga Walid menyergap musuh yang bersembunyi di atas bangunan. Setelah berhasil menghabisi musuh dan juga mengamankan area tersebut, Walid kemudian memberi petunjuk ke sebuah gedung yang akan mereka tuju. Namun tiba-tiba tubuhnya Walid gemetaran seolah-olah ia sangat ketakutan. Dari kejauhan kau melihat seorang ibu menangisi anaknya yang telah tewas akibat ditembak oleh ISIS. Saat kau akan mengambil foto jasad musuh yang telah tewas, namun tiba-tiba mayat itu bergerak yang mendadak musuh masih hidup. Melihat itu kau kemudian mengambil kapak yang dia bawa untuk menghabisi atau mengapak-ngapak orang tersebut. Tapi tidak itu segera dicegah oleh Mayor Jasim. Dia melarang kau menghabisi orang itu dan lebih baik membiarkannya mati dalam keadaan menderita. Tak berselang lama, suara kumandang azan terdengar. Mayor Jasim menyuruh Kawat dan juga Hasan berjaga, sementara mereka akan melakukan sholat secara bergantian. Ketika Mayor Jasim selesai sholat, tiba-tiba Walid memanggilnya. Rupanya Walid melihat markas pusat komando ISIS yang berada di area tersebut. Walid memberitahu kalau dirinya mempunyai seorang teman dari pasukan Amerika. Tim SWAT tinggal mengirim titik koordinat dan pasukan Amerika akan mengebom area tersebut dengan senjata artileri. Tapi Jasim menolak usulan Walid karena serangan tersebut bisa menimbulkan kerusakan yang parah dan yang akan menjadi korban pastinya adalah warga sipil. Dia pun memutuskan untuk menggunakan cara lain, di mana mereka berencana melakukan serangan sendiri tanpa meminta bantuan dari pasukan Amerika. Tanpa diduga, tiba-tiba ada sebuah drone yang terbang di atas mereka yang meledakkan sebuah mobil SWAT yang terparkir di bawah gedung. Dan lagi-lagi sebuah drone kembali terbang melintasi mereka. Tapi kali ini ada seorang yang telah menembak jatuh. Ternyata si penembak itu adalah anggota militer dari satuan militer Iran. Mayor Jasim kemudian mempunyai rencana di mana mereka akan melakukan barter senjata dengan beberapa rokok. Setelah itu, mereka menuju basement militer Irak untuk melakukan negosiasi. Setelah berunding, diputuskan jika mereka sepakat untuk melakukan barter kotak rokok dengan satu senjata. Mayor Jasim meminta izin untuk melihat beberapa tawanan yang telah berhasil ditangkap oleh militer Iran. Betapa terkejutnya Mayor Jasim ketika mengetahui jika salah satu dari tawanan tersebut adalah Jamal. Jamal. Ketegangan pun terjadi ketika Mayor Jasim menginginkan untuk membawa si pengkhianat tersebut. Sementara kau yang sudah muak dengan kelakuan Jamal, dia tiba-tiba mengambil kapak dan langsung menghabisi Jamal di depan mereka semua. Walid yang sebelumnya menolak rencana Mayor Jasim, dia memutuskan ikut dalam penyerangan. Dia menukarkan sebuah rokok khas Timur Tengah dengan sebuah RPG untuk menghancurkan markas ISIS. Dalam perjalanan Mayor Jasim akhirnya mau buka suara. Ternyata atasan mereka telah menghentikan misi dan tidak mengizinkan tim SWAT untuk bertempur lagi, sehingga mereka sekarang tidak mendapat bantuan senjata. Tapi para anggota tim SWAT memutuskan untuk berjuang karena kelompok ISIS sudah banyak menghabisi anggota keluarga mereka. Namun dalam perjalanan, rombongan tim SWAT tiba-tiba dihadang oleh kelompok ISIS sehingga terjadilah baku tembak lagi.
Serangan dadakan ini mengakibatkan satu anggota gugur. Sementara Kawa juga terkena. Percikan dari ledakan granat yang membuat wajahnya terluka, beruntungnya Kawa masih berhasil selamat. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat dengan perjalanan kaki. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat yang dituju, yaitu sebuah gedung yang di dalamnya ada beberapa anggota ISIS, sehingga pertempuran pun kembali terjadi. Tim skuad berhasil menghabisi para ISIS, tapi naasnya mereka harus kehilangan satu anggota lagi. Kemudian mereka menyusup ke sisi kanan daerah pusat komando ISIS. Mayor Jasim membuat rencana di mana Wali akan menambahkan RPG ke jantung pertahanan musuh, sedangkan anggota lain akan melakukan serangan secara bersama-sama. Dalam pertempuran ini, tim skuad berhasil menghabisi para ISIS, meskipun mereka harus kembali kehilangan satu orang anggotanya lagi. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar sembari mencari amunisi yang ditinggalkan oleh ISIS. Tapi naasnya, ketika Mayor Jasim akan membuang majalah yang ditinggalkan oleh ISIS, ternyata dia terkena sebuah jebakan bom yang membuatnya harus gugur. Para anggota tim skuad pun sangat terpukul dengan kematian Mayor Jasim. Di sini Kawa yang baru saja menjadi anggota tim skuad kembali mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan misi. Kawa mengatakan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah untuk membela negara dan mereka harus berperang melawan ISIS sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan misi. Walaupun hanya 6 anggota yang tersisa dengan amunisi dan senjata yang terbatas. Setelah menyusuri lorong, tim SWAT berhenti di depan sebuah pintu, di mana Walid yang memiliki kunci terlihat sangat ketakutan dan tubuhnya gemetaran. Ketika berusaha membuka pintu, Walid mendapati seorang ISIS yang telah menyandra sebuah keluarga di dalam rumah. Ternyata keluarga yang mereka selamatkan adalah istri dan anaknya Walid. Walid sangat bersyukur karena bisa kembali bertemu mereka. Dan terungkap bahwa tujuan dari misi mereka adalah yaitu melindungi keluarga anggota tim SWAT yang masih hidup. Mayor Jasim tak ingin anggotanya mengalami nasib yang sama seperti dirinya, di mana seluruh anggota keluarganya dibantai oleh para ISIS dengan kejam. Oleh karena itu, Mayor Jasim menolak misi dari atasannya dan mementingkan nasib dari keluarganya ataupun anggota tim SWAT. Misi selanjutnya, tim SWAT akan menyelamatkan putra Hasan yang saat ini telah diketahui posisinya. Dan film pun sudah berakhir, yang dimana film ini menuntun kita untuk memilih jalan yang benar dan keluarga yang kita cintai yang memerlukan pertolongan, dan dimana Krisis memberi nilai 7,0. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.